Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Kwinaintan Permata dengan NIM 21508050111145. Saya dari kelompok 4 dengan nama Asbak Muhammad Ghazali Ar-Rasyid. Saat ini saya akan mereview materi 3, yaitu perhitungan bakteri dan isolasi bakteri. Perhitungan koloni bakteri pada media agar yang telah diinkubasi menggunakan alat yang bernama koloni counter. Perhitungan total bakteri dengan metode cawan, contohnya TSA, yang telah ditumbuhi bakteri. Lalu bakteri akan bereproduksi pada media selama 18-24 jam. Perhitungan bakteri ada TPC dan hemositometer. Untuk TPC yang pertama dilakukan adalah bakteri diambil dari cawan Petri yang berisi medium dan sampel dari inkubator. Kedua adalah dihitung koloninya menggunakan alat koloni counter. Ketiga adalah dijumlahkan semua koloni bakteri yang telah diamati. Yang kedua adalah dengan metode hemositometer. Pertama adalah mengambil sampel 1 mili bakteri yang kemudian diencerkan dengan akuada sebanyak 10 atau 15 mili. Lalu dihomogenkan. Setelah homogen, diambil 1 tetes untuk diletakkan di hemositometer yang telah ditutup cover glass. Setelah itu diamati di bawah mikroskop dengan pembesaran yang dibutuhkan. Setelah itu hitung jumlah koloni bakteri dan didokumentasikan. Rumus dan syarat perhitungan koloni bakteri. Yang pertama TPC yaitu N sama dengan sigma C per 1 dikali N1 ditambah 0,1 dikali N2 dikali D, dan satuannya adalah koloni per mili. Yang kedua adalah hemositometer yaitu N sama dengan mikro per 5 dikali 250.000 dikali B. Satuannya adalah sel per mili. Selanjutnya adalah syarat perhitungan koloni TPC dan SNI. Yang pertama adalah masuk range 25-250. Tidak TPUD atau terlalu banyak untuk dihitung. Yang ketiga adalah tidak spreader atau bakterinya melebihi 1/4 cawan. Pertumbuhan mikroorganisme. Yang pertama, definisi pertumbuhan sendiri adalah penambahan jumlah atau volume dan ukuran sel. Lalu ada fase-fase mikroorganisme tersebut tumbuh, yaitu ada fase adaptasi, pertumbuhan awal, pertumbuhan logaritmik, pertumbuhan lambat, pertumbuhan tetap, fase menuju kematian, dan kematian. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi organisme tersebut tumbuh, diantaranya ada nutrien, suhu, oksigen, pH, dan air. Isolasi bakteri. Isolasi bakteri yaitu suatu cara pemindahan mikroorganisme dari media yang lama ke media yang baru untuk menghasilkan biakan murni. Mikroorganisme hasil isolasi ini sendiri disebut dengan isolat. Tujuan isolasi bakteri adalah untuk mengidentifikasi suatu jenis bakteri baik dari kelimpahan maupun morfologinya. Proses isolasi yaitu memisahkan mikroba yang satu dengan mikroba yang lain supaya dapat dipelajari sifat, biakan, morfologi baik mikroba yang lain. Ini adalah gambar koloni counter. Koloni counter mempunyai beberapa komponen, diantaranya komponen power elektrik atau tombol on-off, switch untuk mengatur pencahayaan, ada ruang hitung yang dalamnya ada sumber cahaya. Cahaya tersebut dihasilkan dari LED. Lalu di atas ruang hitung ada komponen kaca pembesar atau loop, dilengkapi dengan display 7 segmen untuk menampilkan jumlah perhitungan yang telah kita lakukan, serta koloni counter juga dilengkapi dengan electric pen. Ini adalah hemositometer, terdiri dari dua counting chamber
Tiap chambernya memiliki garis mikroskopis pada permukaan kaca. Pada chamber terdapat 9 kotak besar berukuran 1 mm dan kotak-kotak kecil, di mana satu kotak besar sama dengan 25 kotak kecil, sehingga satu kotak besar tersebut memiliki volume sebesar 0,0001 mili. Skema kerja isolasi bakteri. Yang pertama yang harus dilakukan adalah memanaskan oselup di atas busen. Lalu mengambil satu sel bakteri dengan oselup. Lalu menggoreskan pada medium isolasi, yaitu TSA steril dengan metode strik 4 kuadran. Lalu dibungkus dengan plastik wrap dan inkubasi selama 24 jam. Tujuan membungkusnya agar tidak terkena uap-uap air. Oke, pertanyaan untuk materi 3 yang pertama, jelaskan dengan detail grafik pertumbuhan mikroorganisme. Yang pertama ada fase adaptasi, di mana mikroorganisme tersebut sedang beradaptasi dengan lingkungannya. Lalu ada fase pertumbuhan awal, yaitu di mana mikroorganisme tersebut mulai dapat tumbuh. Lalu ada fase pertumbuhan logaritmik, di mana mikroorganisme tersebut tumbuh dengan cepat. Lalu ada fase pertumbuhan lambat, di mana mikroorganisme tersebut tumbuh lebih lambat daripada fase sebelumnya. Lalu ada fase pertumbuhan tetap, yaitu di mana pertumbuhan dan kematian itu sama. Lalu ada fase menuju kematian, di mana kematiannya lebih tinggi daripada pertumbuhannya. Dan fase kematian, yaitu fase di mana mikroorganisme tersebut mati. Yang kedua adalah mengapa cawan Petri dibalik saat dilakukan perhitungan koloni menggunakan koloni counter. Jawabannya adalah agar saat kita menggunakan mikroskop tidak terganggu dengan cawan Petrinya, atau agar memudahkan saat mengamati koloni bakteri tersebut. Yang ketiga adalah mengapa saat isolasi hanya diambil satu sel bakteri, dan apa yang terjadi jika diambil lebih dari satu sel bakteri. Kalau menurut saya, hanya diambil satu sel bakteri karena agar mendapatkan biakan murni. Dengan kata lain, kalau lebih dari satu sel bakteri bisa menyebabkan biakan murni tersebut gagal. Lalu bisa menyebabkan isolasi tersebut terganggu juga. Yang terakhir adalah jelaskan mekanisme perhitungan sel bakteri dengan hemositometer. Pertama yang harus dilakukan adalah mengambil 1 mili sampel yang kemudian diencerkan menggunakan Aquades 10 mili atau 15 mili. Lalu dihomogenkan. Setelah homogen, diambil 1 tetes sampel, dimasukkan ke dalam hemositometer yang telah ditutup dengan cover glass. Setelah itu, diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran yang dibutuhkan, bisa 40 kali, 100 kali, 400 kali, dan 1000 kali. Setelah itu, dihitung jumlah koloni bakteri dengan menggunakan rumus hemositometer, yaitu N sama dengan mikro per 5 dikali 250.000 dikali P. Satuannya adalah sel per mili, kemudian didokumentasikan. Sekian review materi 3 dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.